Memang mental pengusaha itu ada sesuatu yang dilihat, oh ini ada opportunity di sini. Ya, itu entrepreneurship tuh. Biasa. Itu entrepreneurship. Ketika ada masalah, pasti ada opportunity dong. Betul. Kan kata orang, masalah itu selalu dua sisi. Ada risikonya, tapi ada opportunity-nya juga. Kebanyakan orang terlalu banyak berfokus di masalahnya di risikonya. Risikonya. Tapi tidak melihat opportunity-nya. Itu entrepreneurship. Itu yang sebenarnya harus ditanamkan juga ya bagi pengusaha-pengusaha. Tapi sejauh ini nih Pak Rudi nih dalam membangun 50 perusahaan dalam 10 tahun ya Pak ya. Ini apa nih tantangan terberat bagi seorang entrepreneurship nih Pak Rudi? Oh ya, kasih ya. Pasti tantangan tuh banyak ya. Kalau yang terberat itu apa ya? Oke. Yang terberat membangun entrepreneur itu adalah mindset. Mindset dan mentalitasnya ya. Mindset ya kadang-kadang biasanya mindsetnya udah terbiasa cari aman. Biasanya mindsetnya kalau ada problem ya udah tunggu dulu gitu kan. Kalau sekarang dia harus merubah tuh mindsetnya tuh. Bagaimana caranya berani ngambil opportunity walaupun ada risikonya tadi kan. Terus mindsetnya kalau ada problem tidak boleh berhenti. Istilahnya tidak boleh berhenti di masalah. Ya kita harus cari cara lain. Jadi kalau pepatah Minang tuh kalau bidok tertumbuk batu harus cari kiri atau kanan gitu kan. Harus dicari. Nah itu mindset tuh penting. Nah mindset ini yang sulit, kadang udah terbiasa berhenti di masalah ini yang menjadi hambatan. Betul. Jadi terus kemudian kebiasaan cara kerja. Kalau entrepreneur tuh kerjanya 24 jam 7 hari seminggu, nggak ada pernah berhenti berpikir. Dia harus selalu berpikir gitu. Walaupun dia sambil di rumah, walaupun sambil ke mall gitu, dia harus tetap berpikir. Nah kadang-kadang kebiasaan itu belum muncul karena mindsetnya tuh masih kayak karyawan. Jam 8 sampai jam 5 urus kerajo, pulang itu udah mikirin lagi kan. Sabtu Minggu nggak mau mikirin lagi kan gitu. Kan kalau karyawan biasanya gitu. Betul. Kalau entrepreneur nggak, dia harus benar-benar fokus dan harus selalu memikirkan. Nah itu perlu dirubah tuh. Nah terus apalagi contoh mindset yang sulit dirubah tuh. Ini apa? Mindset bahwa superhero. Nah, ini penting banget nih. Kebanyakan orang berpikir jadi pebisnis atau entrepreneur tuh kita ini harus jadi superhero. Kita yang harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Itu salah banget. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena masalah itu banyak. Jadi makanya nggak ada Superman kan? Iya. Yang ada Supermi ya? Yang ada Supermi. Karena Superman itu hanya kisah dongeng gitu. Iya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya berbisnis dengan berkolaborasi dengan banyak orang. Karyawan itu harus dijadikan partner. Mereka juga punya banyak ide, apalagi kalau kita mau inovasi itu pasti harus dari mereka kita minta masukan. Nah ini kadang-kadang yang sulit tuh, hambatannya di situ. Merasa bisa sendiri, semua dikerjakan surang gitu kan. Semua dikerjakan sendiri. Merasa superior gitu ya? Iya, merasa superior, merasa hebat sendiri. Enggak. Kita harus cari partner yang bagus, yang hebat. Kita bangun sama-sama bisnis. Itu yang kita lakukan juga kan di Proxis. Betul. Karena nggak mungkin bisnis itu berjalan sendirian. Nggak mungkin. Pasti ada orang-orang di sampingnya ya. Nggak mungkin. Jadi jangan percaya tuh kisah-kisah hero bisnis tuh. Oh Steve Jobs atau Mark Zuckerberg atau Peter Thiel atau siapalah yang tokoh-tokoh dunia itu. Itu tuh hanya kisah-kisah sneak peek-nya istilahnya. Iya, kan kalau orang bikin kisah sukses kan selalu ada hero-nya kan. Iya, betul. Storytelling-nya kan gitu. Tapi di dunia nyata nggak begitu. Selalu ada orang di belakangnya yang bantu dia. Tapi kalau di media pasti diangkat hero-nya. Satu orangnya gitu kan. Jangan percaya itu. Betul, itu hanya kisah-kisah dongeng, kisah-kisah di biografi aja.